Ting. Hai semuanya, hari ini adalah pertemuan kedua geografi, kelas geografi dengan Ibu Sinta. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran unsur-unsur cuaca. Ya, teman-teman pasti sudah tahu apa itu cuaca ya. Sedikit banyak sudah tahu, karena kita semua pernah mengalaminya langsung ya. Ada hujan, petir, terik panas matahari, mendung, dan sebagainya. Nah, kalian sebelumnya juga sudah mengisi lembar kerja peserta didik yang salah satu lapisan atmosfer ya yang kalian isi, yaitu adalah lapisan troposfer. Nah, salah satu lapisan ini, yaitu lapisan troposfer ini adalah lapisan paling bawah yang setiap hari bersinggungan dengan kita ya, dimana manusia hidup dan langsung bersentuhan langsung dengan lapisan troposfer ini. Nah, salah satu fenomena yang terjadi di lapisan troposfer ini yaitu adalah terjadinya awan, hujan, petir, dan lain-lain. Ya, kalian sudah tulis minggu lalu. Nah, apa sih fenomena itu? Fenomena awan, hujan, petir itu disebut dengan cuaca ya. Jadi di lapisan troposfer ini terjadinya gejala-gejala cuaca. Cuaca itu apa? Yuk kita cari tahu. Nah, cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu singkat tapi meliputi wilayah yang tidak terlalu luas ya. Nah, pasti kalian pernah merasakan di rumahmu itu pagi-pagi mendung ya, hujan, tapi menjelang siang cuacanya menjadi sangat cerah, bahkan terik, atau pada malam harinya berganti lagi cuacanya menjadi angin yang agak kencang. Ya, itulah cuaca. Berubahnya sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Maksudnya sempit ini adalah misalnya nih, di Cianjur sedang hujan gerimis, tapi belum tentu di Jakarta juga sedang hujan gerimis. Bisa jadi di Jakarta sedang panas terik ya, atau bahkan di wilayah Cianjur yang lain itu berbeda lagi cuacanya ya, seperti itu. Nah, kenapa cuaca itu perlu dipelajari, perlu diamati, dan diukur setiap hari? Nah, ternyata pengukuran cuaca ini berguna untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam dunia penerbangan. Ya, dalam dunia penerbangan ini perlu diketahui nih, apakah ada awan yang berpotensi menghalangi jalur penerbangan, atau apakah hujannya sedang sangat deras ya, atau ada angin kencang dan sebagainya. Karena jika cuacanya sedang buruk, tentu saja penerbangan akan terganggu ya, seperti itu. Makanya pengamatan cuaca perlu dilakukan setiap hari. Selain dalam dunia penerbangan, coba sebutkan lagi, apa sih manfaat dari pengukuran cuaca untuk kehidupan manusia? Nah, tapi tidak semua instrumen cuaca ini diukur. Ada unsur-unsur tertentu yang perlu diamati. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah 1. Penyinaran matahari, 2. Suhu udara, 3. Tekanan udara, 4. Angin, awan, kelembaban udara, dan yang terakhir adalah curah hujan. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas angin, awan, dan curah hujan. Nah, kita bahas angin dulu ya. Pernah gak sih kalian melihat daun pohon yang bergerak ya? Atau pernah kalian lihat awan yang bergerak? Awan itu terlihat diam, tapi sebenarnya awan itu bergerak ya, kalau kalian amati. Nah, penyebabnya ini adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Jadi, ketika angin bersentuhan dengan benda, maka benda tersebut akan ikut bergerak. Penamaan angin bergantung dari mana asal arah angin bertiup.
Misalnya nih, jika arah datangnya dari gunung, maka disebut angin gunung. Jika arah datangnya berasal dari laut, maka disebut angin laut. Ada beberapa jenis angin yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Di antaranya ada angin pasat, angin antipasat, angin monsun, angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin fon, dan lain-lain. Tapi yang kita akan bahas hari ini hanya angin monsun dan angin darat dan angin laut. Tahu gak sih kenapa di Indonesia ini hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Nah, hal ini karena wilayah Indonesia dilewati oleh angin monsun. Ya, angin monsun ini adalah angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali, yaitu monsun barat dan monsun timur. Ingat ya, penamaan arah angin berdasarkan arah datang angin bertiup. Kalau monsun barat berarti datangnya dari barat. Jika monsun timur berarti arah datang anginnya dari arah timur ya, dari arah timur Indonesia. Kapan sih terjadinya musim kemarau? Yaitu pada bulan April sampai Oktober ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, itu adalah musim kemarau. Biasanya cuacanya panas ya dan tidak terjadi hujan ya. Jarang sekali terjadi hujan. Angin monsun ini adalah angin yang bergerak dari arah timur Indonesia, yaitu pada bulan April sampai Oktober. Nah, bertiup dari arah benua Australia. Benua Australia itu adalah daratan yang sangat luas ya. Dan tidak banyak membawa uap air nih si anginnya ini. Hal ini menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Ingat, hujan itu adalah uap air yang jatuh ya. Jadi ketika anginnya ini tidak membawa uap air, maka ya tidak ada hujan yang bisa dia bawa, seperti itu. Ada yang disebut dengan angin monsun barat. Angin monsun barat ini bertiup dari bulan Oktober sampai April. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April ya. Maret, nah sekarang masih musim hujan, pergantian ke musim kemarau ya. Kita masih sekali-kali menerima hujan. Angin ini bertiup melewati Samudra Pasifik. Jadi anginnya ini melewati Samudra Pasifik, yang mana Samudra Pasifik ini banyak sekali airnya ya. Samudra itu adalah kolom air yang sangat besar. Jadi anginnya ini bisa membawa uap air yang sangat banyak, sehingga ketika melewati Indonesia, dia menjatuhkan uap air tersebut sebagai hujan ya. Oke, itu tentang angin. Nah, sekarang tentang curah hujan. Oke, sekarang sedang musim hujan ya. Teman-teman sudah tahu pasti hujan itu apa? Hujan itu adalah air yang jatuh pada suatu tempat di permukaan bumi. Hujan terjadi akibat air yang menguap, lalu mengalami kondensasi, menjadi embun yang kemudian semakin banyak, lalu berkumpul dan membentuk awan ya. Akibat adanya angin, awan ini saling bergerak, berkumpul, saling menyatu sehingga menjadi semakin besar. Karena jumlah uap air dalam suatu kolom awan semakin banyak dan berat, akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Awan ini juga disebut hujan ini disebut dengan presipitasi ya. Jadi bahasa lain atau istilah lain dari hujan adalah presipitasi ya. Ada berbagai jenis hujan. Nah, kita akan bahas 3. Yaitu adalah yang pertama, hujan zenital. Hujan zenital ini, lihat gambarnya, adalah hujan yang terjadi di satu tempat ya. Ini terjadi ketika suatu wilayah mengalami penguapan yang sangat cepat ya. Ketika udara naik dan mendingin, nah uap air ini menggembun dan membentuk awan. Dan kumpulan awan tersebut jatuh di tempat yang sama ya. Dan biasanya terjadi di iklim tropis. Itu adalah hujan zenital. Yang kedua adalah hujan orografis.
Nah, hujan orografis ini apa sih? Hujan orografis ini terjadi ketika uap air ya bertemu dengan pegunungan, sehingga massa udaranya itu bergerak naik ke atas pegunungan. Nah, karena temperatur di pegunungan itu menurun, nah makanya massa udara ini terkondensasi ya menjadi awan ya, dan turunlah hujan pada lereng yang berhadapan dengan arah datangnya angin ya. Jadi si awannya ini bergerak ke atas pegunungan, itu intinya ya, disebut dengan hujan orografis. Penjelasannya di sini, kalian bisa baca. Nah, kemudian hujan frontal. Hujan frontal ini apa sih? Hujan frontal ini terjadi karena massa udara panas ya bertemu dengan massa udara dingin. Nah, biasanya ini terjadi di lintang sedang ya. Di lintang 35 derajat sampai 65 derajat. Kalian bisa bayangkan negara-negara Jepang, Cina, Amerika Serikat ya, seperti itu. Nah, hujan frontal ini banyak terjadi di sana. Jadi, pertemuan antara bidang udara dingin dan bidang udara panas ini bisa membentuk awan yang kemudian akan terjadi hujan ya, seperti itu. Itu adalah hujan frontal. Selanjutnya adalah awan. Nah, awan ini kalian sering lihat setiap hari tentunya ya, menghiasi langit kalian ya, baik siang maupun malam. Nah, awan ini adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Ternyata ada esnya juga nih di awan tuh ya. Nah, awan ini terbentuk karena adanya pengembunan uap air dalam udara akibat proses kondensasi setelah melampaui keadaan jenuh nih ya. Nah, awan ini dapat berupa cair, gas, atau padat dalam bentuk es. Dan berbeda-beda tergantung keadaan suhunya ya. Ada berbagai jenis awan. Nah, teman-teman bisa, ini hanya pengetahuan saja. Yang pertama ada awan cirrus. Ini awan tinggi ya. Letaknya sangat tinggi awan ini. Ini bentuknya seperti bulu angsa ya, bulu angsa atau bulu ayam. Awan cirrus. Lalu ada cirrostratus. Nah, biasanya akan membentuk halo seperti ini ya, lingkaran di sekitar bulan atau matahari. Awan cirrostratus ini. Dan bentuknya merata, tipis, sangat tipis merata. Lalu ada awan cirrocumulus. Ini juga awan tinggi sama ya. Ada awan altocumulus. Nah, untuk awalannya alto, nah ini alto ini berarti awan menengah ya, tidak terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu rendah. Cumulus berarti artinya adalah menggumpal ya. Jadi altocumulus adalah awan yang bergumpal-gumpal. Lalu altostratus seperti ini. Dan ada cumulus ya. Awan cumulus ini adalah awan yang biasa kalian gambar di sekolah ya. Gambar pemandangan, biasanya awannya selalu awan cumulus ya. Lalu ada awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini adalah awan yang berpotensi menimbulkan hujan deras ya. Nah, awan ini awan yang dihindari ketika pilot melakukan penerbangan ya. Seperti itu untuk jenis-jenis awan ya. Oke, selesai untuk materi hari ini. Oke, untuk presensinya silakan kirim bukti presensi kalian dengan mengirim foto awan di sekitar rumahmu ke grup WhatsApp kelas. Beri caption, namamu dan nama awannya. Oke, sekian untuk kelas hari ini. Selamat siang.